Hai, apa kabar semuanya? Selamat pagi. Pagi ini saya udah sarapan telur rebus. Bukan sarapan sih, ini makan siang. Jadi tadi pagi saya nggak makan pagi karena saya lagi intermittent fasting. Tadi itu saya nyiapin makan anak-anak saya. Terus apa ya? Beres-beres rumah. Hari ini belum baking. Sebenarnya banyak sih yang harus saya kerjain hari ini, cuman lagi ke pending dulu. Itu lagi pengen banget ngobrol sama teman-teman ini tentang apa ya yang namanya hidup. Kadang kita menginginkan sesuatu, tapi ternyata sesuatu yang kita inginkan tuh kebanyakan tidak menjadi kenyataan ya, karena memang kadang kayak kita pengen warnanya biru tapi yang dikasih sama Tuhan itu warnanya kuning, misalnya seperti itu. Atau kita maunya rambutnya panjang tapi nggak bisa panjang rambutnya karena rontok, jadi mau nggak mau harus rambutnya pendek gitu. Banyak hal sekali guys yang tidak bisa, yang kita inginkan itu tidak menjadi kenyataan. Itu banyak banget dan saya merasakan gitu. Dan beberapa hari lalu saya merasakan yang namanya saya menginginkan sesuatu yang sudah lama banget. Jadi kalau misalnya teman-teman punya sesuatu yang teman-teman inginkan, misal 20 tahun lalu menginginkan sesuatu dan itu tidak tercapai, dan tiba-tiba sekarang tiba-tiba itu eligible untuk dimiliki, eligible untuk kita apa ya, ya cuman karena memang apa ya, ternyata sesuatu yang memang sudah eligible untuk kita itu pada saat kita matching dengan diri kita, ternyata sudah tidak cocok gitu. Jadi kalau misalnya contoh kita apa ya, kita pengen mobilnya itu dulu itu bagus segala macam dan cocok buat kita, tapi nggak bisa beli. Dan pada saat 20 tahun kemudian kita bisa beli mobil itu, tapi pada saat kita coba itu nggak apa ya, kurang pas gitu sama kita, karena mungkin kebutuhan kita udah berbeda dengan dulu. Kalau dulu masih muda mungkin kebutuhannya masih seperti apa, butuhnya cuman bla 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 bla, tapi kalau sekarang kebutuhannya harus apa namanya, harus lebih apa ya, harus matic. Kalau dulu mungkin masih manual atau mungkin ya gitu loh pokoknya. Nah guys, kadang ya untuk apa namanya, untuk menerima sesuatu yang apa namanya apa sih saya ngomong, kadang untuk melepaskan sesuatu yang harusnya dilepaskan, yang ingin banget kita miliki tapi harus kita lepaskan mau nggak mau, itu memang sulit banget dan memang butuh waktu. Butuh waktu banget, itu menguras energi, menguras tenaga, menguras pikiran. Dan apa namanya, kita mungkin butuh beberapa hari untuk sadar dari kondisi itu. Jadi kalau misalnya awalnya yang namanya proses penerimaan itu kan kita kayak apa ya, kayak misalnya kita awalnya wah gila ini bisa gue miliki nih sekarang gitu. Ternyata pada saat kita mencoba untuk memiliki itu udah oke gitu, barangnya udah oke, tapi pada saat kita coba lah kok begini gitu, kok nggak sesuai lagi sama kita gitu. Nah di situ apa namanya, kita butuh waktu gitu untuk menerima bahwa sesuatu yang kita inginkan sejak lama itu memang udah nggak cocok buat kita gitu, dan butuh waktu juga untuk mengikhlaskan. Dan apa namanya, ya itu namanya proses pendewasaan. Jadi makin belajar ya dengan adanya kejadian-kejadian seperti itu. Jadi makin belajar bahwa apa ya, apa yang kita sukai dulu belum tentu kita sukain saat ini, apa yang kita cintai dulu belum tentu kita cintai saat ini. Begitu sih guys pelajaran yang saya bisa ambil dari kejadian kemarin yang banyak menguras energi, pikiran, dan tenaga saya. Berat sih, cuman ya sudah. Makanannya udah siap, selamat makan Ryu. Enak nggak? Enak nggak? Di bibirnya ada nasi, yuk. Yuk di bibirnya yuk. Nah, selamat makan Ryu. Enak ya nasi gorengnya ya? Jadi saya itu kalau bikin video itu maaf kepotong-potong karena memang saya harus siapin makan anak-anak juga. Tapi barusan yang masak itu Michelle sih, bukan saya yang bikin nasi gorengnya. Ya guys, setelah nyiapin makan, anak saya udah tenang, kita bisa ngobrol kembali nih tentang mengikhlaskan sesuatu yang harusnya kita lepaskan
mengikhlaskan sesuatu yang harusnya kita ikhlaskan dan melepaskan sesuatu yang bukan milik kita gitu kan. Bukan milik kita, pantas dimiliki, cuman kitanya udah tidak cocok gitu karena tidak kita butuhkan. Makanya dari dulu itu kadang suka ada pepatah bijak dulu yang bilang bahwa Tuhan itu memberikan Tuhan tidak memberikan apa yang kita inginkan, tapi memberikan apa yang kita butuhkan. Ya itu memang benar sih. Jadi apa yang kita butuhkan saat ini ya Tuhan akan kasih, tapi yang kita inginkan belum tentu yang kita butuhkan. Bener banget itu, saya setuju dengan pendapat itu. Nah, kalau misalnya teorinya yang saya bilang tadi itu memang kalau misalnya kita bilang ya udahlah nggak usah gitu ya, nggak usah beli yang itu, misalnya nggak usah beli barang itu, lagian lu udah nggak butuh lagi. Misalnya kan kalau kita sama orang lain memberikan saran atau orang lain memberikan saran sama kita itu mudah ya. Jadi kalau misalnya udah gak usah beli mobil itu gitu, tapi kan kalau kita sebagai pelaku, sebagai objek dari cerita tersebut, itu memang agak sulit, bener nggak teman-teman, untuk menerima itu gitu sih teman-teman. Tapi memang kita hanya butuh waktu aja untuk butuh waktu untuk beberapa hari mungkin untuk berpikir, untuk sendiri, dan ya anggap aja waktu istirahat. Kalau misalnya saatnya bersedih saatnya bersedih ya udah nikmatin sedihnya, saatnya menangis ya udah nikmatin menangisnya, saatnya kita kecewa nikmatin kecewanya, saatnya kita untuk setiap saat yang Tuhan kasih sama kita ya harus dinikmatin dengan baik menurut saya. Jadi mungkin justru dengan kejadian itu kita jadi makin dewasa, jadi makin aduh saya tuh ngomong apa ya, ini ceritanya curhat colongan, gak apa-apa kan gitu. Jadi ya semua orang pasti pernah mengalami hal ini, dimana kita harus mengikhlaskan sesuatu yang memang harusnya kita ikhlaskan gitu, dan kita tidak butuh itu gitu. Jadi saya dari kemarin tuh kepikiran pengen cerita sama teman-teman tentang ini, tentang mengikhlaskan sesuatu yang harusnya diikhlaskan. Dan saya juga pengen banget kepikiran dalam pikiran saya bahwa wah saya harus sharing ini sama teman-teman saya di YouTube, bahwa apa yang kita inginkan itu belum tentu kita butuhkan gitu. Dan Tuhan itu paling tahu, Allah itu paling tahu mana yang kita butuhkan. Makanya kalau misalnya memang itu tidak kita butuhkan ya nggak akan dikasih. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, thank you for watching. Jangan lupa di subscribe channelnya, di like, dan kasih dukungan untuk saya untuk komen-komennya. Saya sangat senang sekali sekarang teman-teman udah banyak yang komen ya. Dan subscribernya udah hampir 7.000. Terima kasih banget sudah setia di channel ini. Saya sangat senang dan thank you for watching, dan bye bye.